Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali. Bentar ya. Oke. Oke. Di video kali ini saya nggak mau bahas pekerjaan lain ya, job-job di Batam, operator atau job-job lain gitu yang biasanya saya bahas nih. Tapi saya lebih akan membahas ke satu job. Sebenarnya job ini gimana ya, untuk masa depannya lebih baik ya. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena kontraknya bisa jangka panjang gitu, dan teman-teman saya yang berprofesi sebagai yang saya maksud ini sampai sekarang masih bertahan gitu, dan ekonominya juga cukup baik di Batam gitu ya. Oke, saya akan membahas peluang ataupun job untuk menjadi seorang security atau satpam gitu ya. Kenapa saya membahas ini? Pertama, saya punya pengalaman sebagai security satpam itu kurang lebih sekitar 3 tahunan ya. Itu di industri juga pernah, di PT juga pernah, dan paling lama saya itu di perhotelan. Itu paling lama saya di perhotelan menjadi security gitu. Jadi saya berpikir sebelumnya saya sering ngebagi info pekerja gitu ya. Saya bukan mengambil info sih, tapi lebih ke uh, kita sharing tentang persyaratan begitu ya, cara untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi apa salahnya saya juga menyampaikan bagaimana mendapatkan pekerjaan, yakni sebagai seorang security, dan step by stepnya itu seperti apa. Seperti ini tidak salah untuk saya sampaikan, dan mungkin teman-teman juga membutuhkan sahabat-sahabat seperti ini gitu. Karena memang sih untuk security itu saya sih tidak menganjurkan bagi kalian yang baru-baru tamat sekolah langsung terjun ke dunia security atau satpam gitu. Kalau bisa kalian cari pekerjaan lain seperti operator di perusahaan gitu. Namun kalau memang kalian punya jiwa seorang pengaman, memang suka di pekerjaan security itu ya, alangkah ya tidak menjadi masalah gitu. Karena di perusahaan kami saja dulu di di PT penyalur kami itu, saya punya temen itu dia pernah jadi security kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun gitu, dan dia menyalonkan dirinya sebagai calon anggota TNI Angkatan Laut, dan disupport oleh perusahaan atau PT kami, PT yang merekrutmen kami itu. Dan syukur sekarang dia sudah menjadi anggota TNI Angkatan Laut gitu ya, Angkatan Laut atau Udara ya, saya lupa ya. Yang pastinya selamat untuk kelolosannya gitu ya, menjadi anggota pengabdi Republik Indonesia. Oke, kita kembali ke pembahasannya sebagai seorang satpam atau security ya. Otomatis kita sudah tahu pekerjaan seorang satpam atau security itu seperti apa gitu. Namun di lain tempat itu cukup berbeda. Seperti saya di perhotelan itu, pekerjaan kita dan tugas kita itu berbeda mungkin dengan security yang di industri, karena saya juga pernah di industri gitu, di PT gitu. Jadi saya lihat itu perbedaannya jauh banget gitu. Dan begitu juga ketika kalian menjadi seorang satpam misalnya di stasiun kereta, di bandara, di galangan kapal ataupun di kapal gitu, di pelabuhan, itu berbeda dengan instansi yang kalian duduki untuk bekerja gitu, ataupun tempat kalian dinas bekerja gitu. Itu jauh berbeda gitu. Jadi saya rasa pekerjaan security ini cukup mulia dan sangat membantu banget sebenarnya untuk di area lingkup kerja gitu. Jadi ini jangan kita pandang rendah seperti yang kita lihat-lihat kebelakangan itu gitu. Jadi itu tidak benar ya, tidak dibenarkan. Oke. Untuk menjadi seorang satpam atau security di tempat saya dulu saya ngelamar di tempat tersebut 2 kali tidak lolos. Jadi saya udah pernah ngelamar itu 2 kali saya itu tidak jebol, tidak lolos ke tahap selanjutnya, karena ada tahap ringser, kemudian pengukuran badan, pengukuran tinggi berat badan, kemudian ada ujiannya, tesnya gitu, kemudian ada tesnya itu meliputi seperti psikotes, kemudian tes umum gitu, seperti ya tes umum pada dasarnya gitu, seperti psikitos pada dasarnya. Tapi soalnya lebih, kalau ke tes umum itu lebih ke tes seperti pasal-pasal ataupun bagaimana ketika terjadinya
tindak pidana dan penyelesaiannya gitu, dan bagaimana kita sikap seorang satpam untuk menangani permasalahan tersebut. Itu adalah contoh-contoh soalnya di situ gitu. Saya tidak lolos itu di berat badan gitu. Tinggi yang diminta itu 168 minimal, kemudian berat badan itu idealnya itu seperti apa? Berarti di atas 63 ke atas. Contohnya ini 168 dia minta, berarti idealnya 63 atau 63 kg. Itu dari tinggi yang dia minta 168 cm. Jadi dia minta beratnya itu 63 kg. Pada saat itu saya tidak sampai 60. Jadi berat badan saya cuma 59 sekian gitu. Jadi nggak sampai 63 kilo. Jadi ya saya gagal di situ. Kemudian tes kedua juga saya udah melewati berat badan hari itu. Ada gimana ya, bukan negosiasi sih gitu, tapi dari 59 saya udah naik berat badannya, tapi dikit lagi, nggak nyampe 63. Tapi mungkin karena saya udah pernah ke situ, kemudian dia bilang tapi postur badan saya sih hanya oke gitu. Next boleh gitu kan, ke tahap selanjutnya. Kemudian kita menunggu tahap selanjutnya, tes itu tadi ya, psikotes, kemudian pengetahuan umum. Setelah tes dan mengikuti ujian hari itu, kemudian kita pulang ke rumah gitu. Kemudian kita pulang ke rumah, nanti disuruh datang lagi untuk cek nomor kita ada keluar apa enggak. Kemudian pas sudah keluar di hari Senin itu masalahnya, saya balik ke sana, saya cek nomor saya, aduh sangat disayangkan, ternyata nomor saya tidak ada gitu. Saya nggak lulus di situ. Saya juga kurang tahu, mungkin pengetahuan saya tentang security hari itu juga minim gitu. Jujur pengetahuan saya sangat minim tentang security gitu. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Saya coba cari kerjaan lain nih, udah nyerah nih di situ. Udah saya coba cari kerjaan lain, namun ada pekerjaan lain saya jumpa, tapi sedikit mungkin di sayanya nggak serp gitu ya. Saya coba ke situ lagi. Kemudian saya mengambil dari pengalaman saya udah tahu nih tingginya yang diminta sekian, beratnya yang diminta sekian, kemudian ujiannya ini gitu. Jadi saya udah tahu tuh trik-trik ujiannya, pembahasan di ujian tersebut saya udah tahu, saya pelajarin, saya ikut. Kemudian dipanggil itu tesnya, diulangi lagi ya, tes tinggi, tes berat badan, kemudian tes kayak lari-lari gitu, disuruh lari, disuruh push up, lari angka 8, lari memutar gitu, lari yang dibuat jaraknya gitu. Jadi sekian kali putaran berhenti gitu. Istilahnya itu punya ruko. Di tempat kami itu ada, perusahaannya itu ada ruko ya. Jadi 6 kali putaran gitu. Maksimalnya batas waktunya 6 kali putaran harus bisa gitu ya. Agar bisa lolos. Kemudian mengikuti tes push up, kemudian squat jump. Ya seperti tes fisik pada lainnya, saya juga udah lupa banget nih, udah lupa tes apa aja karena udah terlalu lama. Tapi kalau teman-teman nanti pengen berminat banget mau coba kesini, tapi saya nanti akan gali informasinya lagi yang terupdate dan terbaru gitu. Setelah tes itu barulah tes ujian, balik ke tes ujiannya, psikotesnya sama tes pengetahuan umum. Selesai itu disuruh tunggu lagi seperti biasa, disuruh tunggu lagi. Nanti kalau ada keluar nomor kita di depan kantor itu, nama sama nomor, berarti kita dinyatakan lulus gitu ya. Nunggunya itu sekitar 3 hari itu. Kemudian saya balik ke situ, ada informasi kan, balik ke situ, saya baca, akhirnya nama saya keluar dan nomor saya juga keluar, dan saya dinyatakan lulus untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya setelah itu kalau tidak salah kita menunggu, disuruh kumpul, kemudian kita menunggu kalau ini ya, untuk kalau sudah tes itu lulus, tes psikotes dan pengetahuan umum tadi lulus, kita besar kemungkinan udah lulus gitu. Tapi masih ada step lainnya, tapi besar kemungkinan udah lulus gitu. Kemudian kita menunggu informasi selanjutnya, itu kita untuk mengikuti namanya diktuk. Itu di tempat kami namanya diktuk. Itu seperti pembenahan atau pembentukan mental kita, mentalis, psikologi sama mental kita kan gitu, sebagai seorang security. Itu kurang lebih waktunya sekitar 12 hari ya, kalau nggak salah 12 hari gitu. Di hari pertama pembukaan dan nanti ada penutupan juga. Di situ juga nanti meliputi
tes fisik kita dibentuk, mental kita, psikologis kita dibentuk, namanya juga diktuk gitu. Kemudian ya ada sedikit gimana ya, kamu harus berlari, kamu harus push up, kamu harus merayap. Jadi bagaimana seorang satpam dididik gitu. Kemudian nanti kamu juga di situ akan mempelajari pembahasan seperti penggunaan tongkat, penggunaan borgol, pasal-pasal tentang security, pengamanan gitu. Kemudian ada lagi nanti pencegahan, membuat BAP, membuat laporan kejadian gitu. Itu nanti dipelajari semua di situ. Nanti ada materinya. Jadi enggak setiap hari kita latihan fisik, enggak. Jadi bisa setengah hari latihan fisik, nanti materi gitu. Enak kok, aman. Jadi masih terasa tapi di sini aman. Oke, setelah mengikuti sedikit selesai, kemudian itu udah 12 hari ya penutupan selesai. Nanti kita dikasih rehat sekitar seminggu di rumah ya untuk melegakan badan gitu. Setelah itu baru nanti ada panggilan, pengukuran baju, bla bla bla. Dan saya hari itu kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan dari selesai diktuk itu, bahkan lebih sih. Tapi ada teman-teman belum pun selesai diktuk mereka udah penempatan kerja gitu. Ada sebagian baru ikut 5 hari diktuk udah penempatan kerja, tapi dia masih mengusahakan untuk bisa ikut diktuk karena diktuk itu wajib ya. Dan kemudian ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu selesai dari diktuk itu udah mulai bekerja. Syukur pada saat itu saya 1 bulan lebih baru penempatan kerja gitu, karena saya ada juga ikut hari itu tes interview di PT, di salah satu PT itu saya tidak jebol. Mungkin kualifikasi yang diminta PT itu agak garang ya, agak tinggi besar. Jadi pada saat itu saya tidak jebol. Kemudian terakhirnya saya mengikuti tes interview di salah satu hotel di pelabuhan daerah Batam, hotel berbintang. Dan kita itu yang mengikuti tes kalau nggak salah 9 orang ikut tes interview, dan yang terpilih hanya 1 orang, yaitu saya gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa bekerja situ kurang lebih 2 tahun lamanya, lebih kurang gitu. Itu pun karena pandemi kemarin hotelnya tutup, tamu berkurang, jadi banyak yang di PHK. Dan kemudian security pun karena kita outsourcing jadi dikembalikan ke perusahaan, tapi ditempatkan di tempat lain gitu. Oke. Nah, itu sedikit cerita saya mengikuti program, bukan program sih, mengikuti seleksi security dulunya sampai saya bekerja gitu. Untuk gajinya teman-teman perlu tahu, security di Batam itu kalau dia PT ataupun kerja di PT, juga di hotel, intinya penyalurnya itu benar-benar resmi gitu, benar-benar dia penyalurnya bukan penyalur abal-abal gitu. Itu kalian digaji UMK Batam. Bahkan ada juga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bahkan THR juga kalian dapat 1 bulan full gitu, sama kayak perusahaan lainnya. Dan bahkan gaji kita itu nggak sama. Kita sama security tapi kita nggak sama gaji kita. Kamu kerjanya di mana? Saya di perhotelan. Oh, gaji kamu di perhotelan ada lemburnya, ada ininya, uang itunya, itu gajinya akan lebih besar lagi. Kamu kerja di mana? Di PT, di Galangan, itu gajinya lebih besar lagi. Jadi kita nggak sama, tapi mendasari semuanya gaji kita UMK Batam gitu ya. Syukur-syukur kita dulu nggak pernah dapat UMK Batam lah gitu, pasti ada lebihnya dari lembur gitu. Misalnya uang minyak, uang jajan ketutupi sama dari uang lembur gitu, jadi gaji pokok nggak terganggu. Apalagi saya kerja di hotel, jadi kalau untuk makan kita udah nggak berpikir lagi tuh makan serak di hotel itu terserah kamu gitu. Jadi saya rasa juga itu sangat bisa untuk teman-teman coba, daripada teman-teman berharap kerja jadi operator nih, pengen jadi operator tapi nggak kesampaian gitu, dan umur juga udah mendekati yang ditentukan gitu. Dan alangkah baiknya jika kalian sesuai kualifikasi yang diminta dengan dari tinggi sama berat badan, dan kalian juga bisa menyukai pekerjaan tersebut, cobalah untuk daftar menjadi seorang satpam. Ya, apa salahnya gitu, daripada kita menunggu nanti yang tidak pasti. Oke, ini saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan atau saya sharing. Ini sebenarnya nggak ada persiapan saya untuk membahas ini sih, tapi kalau teman-teman ada yang berminat boleh komen di bawah ini. Nanti apa yang kurang yang dari penyampaian saya ini, saya akan coba untuk menjelaskan kembali. Saya akan coba menjelaskan dari ulang gitu, karena saya harus cari info juga ke teman-teman atau ke perusahaan tersebut untuk
updatean terbaru sistemnya gimana gitu, sistem rekrutmennya gimana, kualifikasi yang mereka minta sekarang bagaimana gitu. Oke, saya Odem, terima kasih, bye bye.